Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, musik rohani punya kekuatan mempererat persaudaraan lintas gereja. Forum Musisi Lintas Gereja atau FMLG Makassar mewadahi semangat itu lewat berbagai kegiatan positif. Salah satunya Lomba Paduan Suara se-Indonesia Timur yang siap menjadi ajang unjuk bakat dan kebersamaan. Lantas apa sebenarnya yang menjadi visi misi dari Forum Musisi Lintas Gereja dan sebenarnya seperti apa Lomba Paduan Suara yang akan digelar di akhir bulan nanti? Kita bahas bersama dengan dua narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Saya sapa terlebih dahulu ada Doni Patiselano selaku Ketua Forum Musisi Lintas Gereja atau FMLG. Selamat pagi Mas Doni. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa sekali. Saya sapa juga ada Budi Pelupesi selaku Ketua Panitia Lomba Paduan Suara FMCC 2025. Selamat pagi Mas, gimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Nah tadi saya sudah sebutkan di awal mengenai FMLG atau Forum Musisi Lintas Gereja seperti itu ya Mas Doni. Sebelum kita terjun ke lombanya, mungkin kita bisa tarik mundur dulu ke belakang. Mas Doni boleh dijelasin sebenarnya FMLG itu apa sih Mas? Silakan. Iya, jadi Forum Musisi Lintas Gereja atau FMLG itu adalah sebuah wadah ya, dari para musisi gereja yang ada di Makassar. Nah, musisi gereja itu bukan hanya pemain musik kan, ada penyanyi, ada penyanyi paduan suara, ada konduktor, ada arranger, ada komposer, kemudian ada juga band, pemain band, keyboardis, gitaris gitu. Jadi waktu itu tahun 2023 kita berkumpul dan kita saling diskusi sebenarnya, dan kita menginisiasi suatu wadah lah untuk kita ada di situ untuk sharing, untuk bagaimana kita berdiskusi, terutama soal bagaimana musisi gereja itu bisa lebih diapresiasi. Bisa lebih diapresiasi seperti itu ya. Sebenarnya Yes. apa urgensi tadi dari terbentuknya FMLG ini? Mungkin dari Mas Budi boleh jelaskan sedikit Mas? Iya, jadi memang sih saat itu kan belum ada sesuatu yang mewadahi lah dari kegiatan di gereja. Jadi sering sekali kalau di dalam kegiatan di gereja banyak kan anak-anak yang punya hobi menyanyi, bermain musik segala macam. Jadi sifatnya itu kayak pelayanan. Tapi dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari sebetulnya mereka punya profesi juga gitu loh. Jadi ini yang perlu diapresiasi sehingga wadah ini kebentuk untuk mengakomodasi hal itu. Oke. Mas Doni, kalau boleh tahu FMLG ini terbentuk sejak kapan Mas? Itu tanggal 28 Mei 2023. 2023 dan sudah berjalan hingga saat ini seperti itu ya. Apa saja kegiatan yang dilakukan biasanya oleh FMLG? Iya, jadi sebenarnya tahun 2023 itu kita pernah melakukan dua event sebenarnya. Event yang pertama itu yang inisiasi diskusi itu kita sebut ruang temu musisi lintas gereja, itu tanggal 28 Mei 2023. Kemudian setelah diskusi itu kita jalan lagi dan kita melakukan atau mengadakan konser. Konsernya waktu itu di tanggal 1 Desember. Di tanggal 1 Desember? Ya, 1 Desember 2023, itu judulnya A Night in December. Itu bisa dicari kok, di YouTube ada dokumentasinya, dan itu luar biasa, animo orang untuk datang nonton di konser itu. Kami sold 800 tiket itu habis. 800 tiket ya, Mas Dodi ya? Habis waktu itu habis. Kita lakukan di Hotel Miko, di Grand Ballroom-nya. Dan luar biasa antusiasme dari baik talentnya maupun penontonnya. Oke. Responnya positif. Gitu. Nah, kalau kita tarik mundur ke event yang sebelumnya ya, Mas Doni, di tahun 2023 kemarin, memang apakah menyasar warga gereja atau seperti apa sebenarnya Mas Budi?
Ya, waktu itu memang karena itu apa ya, bentuknya masih suatu langkah awal ya. Kita kayak semacam memperkenalkan diri kita gitu loh. Oke. Jadi memang waktu itu masih kalangan dari gereja lah, lingkungan gereja. Tapi ya nanti ke depannya ya kayak nanti nih cerita tentang lomba itu kita terbuka untuk umum. Oke. Nah, saya kembali ke Mas Doni. Lantas apa visi misi yang ingin dibawa ke depannya oleh FMLG nih, Mas? Ya, yang pertama tadi kan, bagaimana musisi gereja itu bisa diapresiasi ketika mereka berprofesi sebagai musisi. Oke. Ya, kalau mungkin di dalam gereja ya itu sebuah kegiatan pelayanan ya atau peribadatan. Tapi di luar gereja itu kan mereka punya profesi. Misalnya ada yang jadi pemain band reguler di kafe atau di resto, terus ada penyanyi reguler. Itu yang perlu diangkat atau diapresiasi lebih lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Forum Musisi Lintas Gereja ini hadir untuk menjadi mitra bagi siapa saja, pemerintah ataupun instansi-instansi untuk bagaimana bisa mengembangkan apalagi seni gitu. Oke. Seni musik misalnya. Nah, menarik sekali bahwa yang pertama tadi adalah bahwa untuk agar musisi-musisi gereja ini dapat diapresiasi gitu ya, di luar dari pelayanannya di gereja. Apakah sejauh ini musisi gereja ini kurang mendapatkan apresiasi atau seperti apa, Mas Doni? Iya, kadang-kadang kan ketika kita misalnya di jasa seorang arranger atau komposer atau musisi itu dipakai atau diminta untuk melakukan sesuatu gitu yang berhubungan dengan kegiatan seni. Kadang-kadang orang itu suka begini loh, Mbak Linda, tolong dulu gitu misalnya, enggak apa-apa ya sekian gitu. Kami punya budget sekian, padahal enggak pernah diperhitungkan. Contoh, idenya misalnya skillnya enggak pernah diperhitungkan. Hanya diperhitungkan, oh waktunya bisa ndak hari ini, tapi tidak pernah dihitung soal itu. Dan kemudian kami juga sekarang sebenarnya dari awal sih, bukan hanya soal musisinya, tapi apa saja yang berkaitan dengan performing music itu misalnya. Contoh, multimedia, lighting, sound system, itu juga kita mau coba ke sana gitu. Teman-teman yang bergelut di bidang videografis misalnya, sound system, itu juga kami merangkul di situ di forum kita supaya dia jadi satu forum yang lengkap gitu, bukan hanya musisi tapi juga teman-teman atau bidang-bidang yang mendukung musik itu sendiri. Oke, jadi merangkul semua bidang seperti itu ya, sehingga kemudian bisa bergabung dalam FMLG. Lantas saya kembali ke Mas Budi. Apa ketika kemudian para musisi ini, para profesi-profesi yang tadi ingin dirangkul oleh FMLG sudah bergabung ke dalamnya, apa yang dilakukan FMLG sehingga akhirnya kemudian mereka ini bisa diapresiasi seperti itu, Mas Budi? Iya, jadi sebetulnya memang sudah bergabung ya. Dari sejak awal kita buat yang tadi suatu konser di tanggal 1 Desember 2023, kita melibatkan mereka. Ya, tim multimedianya ada, kemudian soundman, semua kan kita libatkan. Jadi orang-orang yang pemain band semua kita libatkan, dan itu dalam kepanitiaan pun kita juga memperhitungkan juga mereka untuk mengapresiasi mereka. Jadi ada semacam penghargaan untuk setiap insan yang berpartisipasi. Nah, itu contoh yang kita lakukan pada saat konser, dan dalam pelaksanaan perjalanannya ya kita juga tetap memperhatikan hal-hal kayak gitu. Oke. Nah, saya kembali ke Mas Doni kalau begitu. Dari sudut pandang Anda sendiri, opini Anda sebagai seorang ketua, bagaimana Anda melihat kualitas dari musisi-musisi yang bergabung dalam FMLG? Ya, musisi yang sekarang bergabung di FMLG adalah musisi-musisi yang sangat-sangat berkualitas ya. Tetapi kami juga harus melihat bahwa harus ada juga musisi-musisi baru yang dibina atau diangkat supaya mereka terlihat gitu, karena banyak sekali potensi musik di Makassar yang mungkin belum tersentuh atau terekspos gitu. Dan forum musisi di forum musisi lintas gereja itu sudah ada musisi seniornya misalnya yang sudah ada yang punya nama misalnya ya di gereja atau tapi ada juga anak-anak muda, musisi-musisi muda yang sudah mulai berkembang, dan itu kita push gitu. Mungkin kalau di beberapa daerah musisi seniornya justru mau tetap ada di atas. Kalau di forum musisi itu justru yang di bawah atau yang muda-muda kita mau mereka yang muncul. Justru gitu. Akan membina talenta-talenta muda seperti itu ya di FMLG. Kualitas kan yang nanti akan membuat apresiasi. Betul. Iya kan? Iya. Kalau kita tidak punya kualitas,
apa coba dia apresiasinya gimana kan? Luar biasa sekali dari FMLG seperti itu ya, ingin membina talenta-talenta muda, kemudian untuk membuat nama besar di bidang musisi seperti itu. Kita juga masih akan membahas, saudara, mengenai FMLG Makassar Choir Competition yang akan dilaksanakan sesaat lagi, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada, saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Doni dan juga Mas Budi. Di sini kita masuk ke agenda terdekat terlebih dahulu. Saat ini tadi sudah disebutkan sedikit bahwa akan diselenggarakan yang namanya FMLG Makassar Choir Competition gitu ya. Saya ke Mas Budi selaku Ketua Panitia. Mas Budi, untuk lomba paduan suara ini sebenarnya apa yang melatar belakangi FMLG ingin membuat kegiatan seperti ini, Mas Budi? Ya, terus terang sejak 2023 kita sudah melakukan kegiatan konser, terus ada ruang temu, dan ini adalah event yang berikutnya yang akan kita laksanakan. Ini kita anggap sebagai tonggak awal ya untuk mengapresiasi seni paduan suara yang akan dilaksanakan di wilayah Sulawesi Selatan secara umum dan tentu juga lebih khusus di Kota Makassar. Nah itu kita mau menciptakan suatu lomba sehingga ada kompetisi yang sehat, yang kreatif dan berkualitas tentunya. Gitu. Ada kompetisi yang sehat, berkualitas seperti itu ya, yang ingin diciptakan di Kota Makassar, terutama khususnya di bidang paduan suara seperti itu. Saya ke Mas Doni. Lantas Mas Doni, tujuan utamanya untuk membuat kegiatan ini seperti apa? Apakah memang khusus untuk masyarakat gereja atau seperti apa, terbuka untuk umum, seperti apa Mas Doni? Iya, jadi seperti visi misi kita kan, untuk meningkatkan apresiasi dari musisi-musisi gereja, makanya event ini sebenarnya juga sebagai wadah supaya musisi-musisi gereja, arranger, composer, konduktor yang terlibat di paduan suara lah ya ini sekarang ya, itu bisa punya media untuk berkarya lewat kompetisi. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya
bahwa lomba ini bukan hanya untuk gereja aja, untuk kalangan gereja, karena ada kategori-kategori yang bisa diikuti oleh universitas ataupun komunitas-komunitas lain. Gitu. Dan memang pesertanya ada dari luar, bukan hanya gereja. Saya kembali ke Mas Budi selaku Ketua Panitia. Mas Budi, lantas kategori-kategori yang tadi disebutkan oleh Mas Doni boleh dijelaskan dan di breakdown terlebih dahulu? Iya. Jadi dalam lomba ini yang nanti kita laksanakan hari Sabtu besok tanggal 26 Juli itu ada 3 kategori ya. Ada pop and jazz, terus ada kategori rohani, dan ada satu yang kita sebut folklore atau etnik. Jadi ada 3 kategori yang kita lombakan, dan itu sudah pendaftaran sudah terbuka dan sudah ada 14 paduan suara yang akan ikut dalam kompetisi ini. Apakah kemudian ini terbuka untuk umum, untuk semua kalangan atau seperti apa, Mas? Iya, terbuka untuk semua kalangan. Jadi kalau saya kasih gambaran yang sudah mendaftar itu ada dari kalangan sekolah kayak SD Katolik Frater ikut, kemudian dari kalangan kampus ada dari Universitas Hasanuddin, mereka punya paduan suara, kemudian ada juga dari Universitas Negeri Makassar, dan ada juga Universitas Islam Negeri Makassar Alauddin. Jadi ternyata terbuka untuk umum, ya, untuk seluruh masyarakat Kota Makassar, seperti itu. Mereka sangat antusias untuk mengikutinya. Nah, Mas Budi, boleh dijelaskan ini kapan dilaksanakan dan waktunya kapan, Mas Budi? Iya, jadi dalam hari Sabtu besok itu tanggal 26 Juli 2025, itu kami akan laksanakan di Baruga Andi Pangeran Veterani di Universitas Hasanuddin tempatnya. Apa kemudian kriteria yang disiapkan oleh para juri untuk menilai para kontestan, Mas Budi? Ya, jadi memang sudah ada kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk para juri. Jadi mereka melihat dari kualitas paduan suaranya, tentu dari vokalnya, kemudian kebersamaan, kekompakan, dan ada partitur yang kami siapkan, ya itu tentu harus dinyanyikan atau disampaikan dengan tepat begitu, dan itu bagian dan keseluruhan performance dari masing-masing kontestan. Secara teknis, Mas Doni, kira-kira persiapan penyelenggaraan FMLG Choir Competition ini sudah berapa persen, mengingat bahwa ternyata nanti tanggal Sabtu ini ya sudah mulai akan terlaksana, Mas Doni? Sekarang sih sudah 95 lah ya. Sudah 95%? Ya, sudah tinggal finishing lah sedikit. Apakah masih terbuka saat ini untuk pendaftaran apa seperti apa? Pendaftarannya udah close dari bulan Mei ya, Kak? Sudah kami tutup. Nah, untuk para peserta yang ingin menonton, apakah terbuka untuk umum atau seperti apa, Mas Budi? Iya, kami membuka kesempatan untuk halayak ramai ya, untuk ikut menyaksikan lomba ini. Jadi terbuka, kami ada penjualan tiket. Kalau misalnya memang tertarik bisa melihat di website kami atau di medsos kami ya. Kami punya, di situ ada kontaknya, atau bisa juga on the spot pada hari pelaksanaan lomba. Terbuka. Nah, untuk peserta tadi sudah dikasih sedikit bocoran ya, Mas Budi, bahwa ada dari kalangan sekolah, kampus, berbagai kampus yang ada di Kota Makassar. Apakah ada peserta dari luar daerah atau seperti apa, Mas? Iya, jadi untuk lomba kali ini ada peserta dari luar Kota Makassar, ada satu paduan suara dari Toraja, dan ada satu paduan suara dari Palopo. Gitu. Saya kembali ke Mas Doni. Lantas Mas Doni, karena ini lomba, ini kompetisi, tentunya ada juga yang menjadi juri seperti itu ya. Jurinya boleh dijelaskan seperti apa kompetensi dari para jurinya? Iya, jadi juri yang akan menilai di FMLG Choir Competition 2025 itu dari berbagai macam denominasi. Bahkan ada dua dari luar Makassar. Juri nasional yang kami Juri nasional. Ya. Jadi Pak Agastya Ramalistia dari Salatiga, Jawa Tengah. Kemudian ada Pak Brankley dari Ambon. Dua orang ini adalah juri nasional yang sudah menjuri di kegiatan paduan suara nasional. Selain dari itu, semua juri dari Makassar yang adalah anggota FMLG. Luar biasa sekali. Jadi ternyata sudah tidak perlu diragukan lagi seperti itu ya, kompetensi dari para juri yang akan menilai di FMLG Makassar Choir Competition ini. Saya kembali ke Mas Dudi, mungkin buat para pemirsa yang menonton, yang penasaran, kira-kira hadiah apa sih yang diperebutkan Mas Budi dalam kompetisi ini? Silakan. Ya, jadi untuk semua kontestan dari masing-masing kategori itu, yang kalau
pada saat babak kategori itu mereka katakanlah mereka sebagai winner dari kategori itu, mereka mendapatkan hadiah atau prizesnya berupa uang tunai ya, besaran di masing-masing kategori itu sebesar 10 juta rupiah. Kemudian mereka akan pemenang dari itu, pemenang pertama dan runner up-nya akan bertarung lagi di babak kita sebut di babak Grand Prix. Nah, di babak Grand Prix itu untuk yang mendapat juara itulah yang akan mendapatkan hadiah utama sebesar 25 juta rupiah. Luar biasa sekali. Jadi bisa dikatakan hadiahnya nggak kaleng-kaleng gitu ya, Mas Budi, Mas Doni ya, bahwa memang mereka berkompetisi langsung memperebutkan hadiah uang tunai seperti itu untuk mengapresiasi kompetisi yang mereka telah ikuti seperti itu. Kita masih akan membahas banyak mengenai FMLG dan juga kompetisinya ini, Mas Doni, Mas Budi. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan beli kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Doni dan juga Mas Budi dari FMLG Makassar yang sesaat lagi akan melaksanakan kegiatan yang namanya FMLG Makassar Choir Competition gitu ya, atau paduan suara gitu, lomba paduan suara yang ada di Kota Makassar. Saya kembali ke Mas Budi. Mas Budi, pastinya pertunjukan akan memukau ini lomba paduan suara dengan berbagai kategori buat masyarakat yang ingin menonton. Mereka harus mendapatkan tiketnya di mana, Mas? Ya, jadi kalau tiket itu kami punya penjualan secara langsung nanti pada saat di hari acara. Tetapi juga kalau pemirsa juga tertarik untuk membelinya, ya bisa melihat di dalam kita punya website, ada di websitenya FMLG Makassar, kemudian bisa melihat di medsos kami di Instagram maupun di Facebook. Jadi nanti bisa mengecek di situ bagaimana untuk mengakses pembelian tiket. Untuk username atau nama Instagram atau Facebooknya? Oke, saya sebutkan. Kalau untuk Instagram itu fmlintasgereja.mks. Kemudian kalau mau melihat mengakses kami untuk websitenya itu mcc.fmlgmakassar.com. Oke, ada kontak person yang bisa dihubungi, Mas? Ya, kontak personnya untuk pembelian tiket seharga 25.000 itu bisa menghubungin Silda, nomornya 0822 9689 6868. Oke, boleh diulangi sekali lagi? Iya, kontaknya Silda 0822
96896868. Oke, jadi pertunjukan memukau ini sudah dipastikan akan berlangsung nantinya berlokasi di Universitas Hasanuddin ya, Iya. Mas Budi, tepatnya di hari Sabtu nanti, Ya. tanggal 26 Juli 2025. Jadi buat Anda pemirsa yang ingin datang menyaksikan pertunjukan spektakuler bisa tadi menghubungi kontak person yang sudah disebutkan oleh Mas Budi seperti itu. Oke, saya kembali ke Mas Doni. Mas Doni, kita kembali membahas mengenai FMLG. FMLG sejauh ini sudah berlangsung dari tahun 2023 hingga saat ini. Tantangan terbesar apa yang sudah dihadapi oleh FMLG ini, Mas? Ya, tantangan terbesarnya ya karena pertama musisi itu punya ego yang tinggi ya. Sebagai seniman, ya itu kita punya tantangan untuk bagaimana menyatukan misalnya persepsi atau setidaknya membuat titik tengah dalam sebuah diskusi ataupun banyak diskusi mengenai banyak hal. Nah, itu yang menjadi tantangan kami awalnya. Yang berikutnya adalah itu. Sekarang ini masih banyak orang ataupun instansi atau lembaga yang kurang mengapresiasi musisi. Oke. Dan itu masih terus kita perjuangkan, baik dari internal kami sendiri lalu kepada musisi gereja yang lain. Dan juga kami mau sampai misalnya bisa masuk dalam peraturan daerah. Supaya kita punya standarisasi misalnya. Ketika mau pakai jasa komposer misalnya, atau arranger itu berapa misalnya. Kemudian kalau mau melatih vokal itu berapa. Jadi sehingga pada suatu saat nanti musisi itu punya kebanggaan gitu untuk mengatakan dirinya seorang musisi. Ya, dan di Kota Makassar ini harus seperti itu gitu. Kota-kota yang berkembang di dunia itu punya apresiasi yang tinggi terhadap seniman-senimannya. Punya gedung opera misalnya, punya gedung teater, punya gedung untuk menampilkan pertunjukan-pertunjukan seperti orkestra. Nah, mungkin dengan gerakan-gerakan kami dan juga mungkin gerakan dari banyak lembaga lainnya yang juga memperjuangkan hari ini, bisa pada suatu saat nanti kita punya apa istilahnya, iklim ataupun kondisi seni dan musik itu bisa menjadi kebanggaan gitu. Mas Budi optimis Ya, itu senang bisa sekali akan kalau terjadi bisa. di Iya, Kota Makassar di masa iya, depan? Itu tentu sangat menjadi harapan atau dambaan semua musisi ya di Kota Makassar. Apresiasi itu, bahkan yang tadi kami di lomba semua kontestan yang ikut lomba, mereka ada lagu pilihan yang mereka tentunya harus juga menyiapkan perizinan yang dari si arranger atau si pencipta lagunya. Jadi itu penting juga. Jadi kita tetap menghargai setiap ini dengan meminta izin yang dari pihak penciptanya atau arrangernya. Oke, kalau dari Mas Doni, optimis tidak Kota Makassar bisa mempunyai iklim seperti itu? Harus optimis. Karena lihat potensi dari musisi kita di Makassar itu tidak kalah dengan artis-artis nasional. Artis-artis nasional ya, Mas ya? Bahkan lebih kalau menurut saya. Ya. Baik. Bentuk dukungan apa kemudian yang Anda butuhkan dari pemerintah untuk kemudian bisa menciptakan iklim yang seperti Anda cita-citakan, Mas Doni? Jadi mungkin bisa dari pemerintah dukungannya berupa misalnya mengadakan event-event seperti lomba ini misalnya, atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga seperti kami, Forum Musisi Lintas Gereja, mengadakan kegiatan-kegiatan atau event-event yang bisa menjadi ruang atau wadah bagi musisi untuk berkembang di situ. Lebih diapresiasi lagi karyanya. Dengan demikian ketika banyak media atau banyak wadah yang menampung atau memberikan ruang bagi musisi untuk berkarya, mereka akan semakin semangat untuk berkarya. Semakin semangat untuk semakin berkarya, meningkatkan kualitasnya, skillnya, dan dengan demikian akan berujung pada semakin meningkatnya apresiasi. Dan juga kalau bisa pemerintah atau kita akan dorong mungkin dengan beberapa lembaga yang lain yang juga memperjuangkan hal ini. Saya yakin ada banyak komunitas yang juga concern terhadap apresiasi terhadap seniman gitu. Dan mungkin bersama-sama dengan FMLG kita bisa saling support untuk kita bisa dukung, bisa menjadi sebuah peraturan, misalnya peraturan daerah di Kota Makassar yang mengapresiasi atau mengangkat hal tersebut. Berkolaborasi untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu ya, Mas Dodi. Oke, terakhir saya ke Mas Budi, boleh mengajak para pemirsa yang menyaksikan untuk bisa datang ke kompetisi paduan suara atau FMLG Makassar Choir Competition. Silakan. Iya, Mas Budi. untuk pemirsa ini lomba mungkin tidak sering juga, tapi kalau misalnya tertarik tanggal 26 saya
berharap semua bisa datang menyaksikan kami di tanggal 26 Juli 2025. Kami open gate jam 9 pagi dan acara mulai jam 10. Dan semua ini terbuka untuk umum, siapa saja yang mau menyaksikan lomba ini. Terbuka untuk umum bagi siapa saja yang menyaksikan FMLG Makassar Hair Competition yang nanti akan diselenggarakan tanggal 26 Juli 2025. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Doni, Mas Budi sudah bergabung bersama kita di Sapa Sulsel di Kompas TV Makassar, dan semoga acaranya dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Amin, terima kasih. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.